Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang algoritma sorting. Jadi algoritma sorting yang akan kita bahas pada video kali ini adalah algoritma merge source. Kita lihat dulu simulasi manualnya, visualisasinya. Jadi dia algoritma merge source ini dia bekerja dengan cara melakukan split atau pemecahan. Dia melakukan split array atau vektor menjadi subvektor, kemudian di split terus sampai size-nya sama dengan 1 atau lebih kecil daripada 2. Kemudian dia akan melakukan merge atau penggabungan ulang, tetapi dalam penggabungan itu dia sambil melakukan pengurutan, jadi dia menggabungkan sambil mengurutkan data. Kita lihat dulu simulasinya. Misalnya ada array seperti ini. Jadi dia menggabungkan, dia melakukan split dulu sampai dia size-nya 1, kemudian dia gabung lagi ke atas, kemudian menggabung terus. Jadi kemudian cara splitnya dia adalah membagi panjang array dengan 2 ya. Jadi membagi 2, kemudian dia lakukan pembulatan. Dan seperti ini algoritmanya dimulai dari split each element into partition of size 1. Jadi dia melakukan split sampai size-nya 1. Kemudian dia juga ada fungsi recursive merge. Jadi dia menggunakan fungsi recursive. Fungsi rekursifnya merge sort ya. Kemudian ada operasi merge. Operasi merge ini untuk menggabungkan elemennya. Ini sudah dua operasi terakhir ya. Gabung. Selesai. Kemudian di sini kita lihat. Jadi dia kalau misalnya ini untuk partisi yang sudah ke size berapa? 1, 2, 3, 4. Ini kalau size-nya sudah 4 ya, dia partisi. Jadi dia punya array sebelah kiri, kemudian array sebelah kanan, kemudian ini array yang baru. Jadi dia melakukan merge-nya seperti ini. Pertama dia masukkan dulu angka 1 ke array yang baru, karena di antara dua ini, antara array pertama dengan array kedua, ada biasanya yang disebutkan pakai array kiri dan kanan ya. Kalau array di sebelah kiri lebih kecil, maka array kiri yang masuk dulu. Kemudian maju satu step lagi. Kalau array ini dibandingkan lagi angka 13 dengan 2, mana yang lebih kecil? Yang kecil masuk duluan. Jadi dia memasukkan satu per satu, melangkah satu-satu juga ya. Kemudian kalau dia dapat yang kecil masuk duluan, kayak begini. Jadi pertama 1 dengan 2 dibandingkan 1 lebih kecil, maka 1 yang masuk ke dalam array yang baru, array C. Kemudian 13 lagi dengan 2 dibandingkan antara 13 dengan 2 yang lebih kecil adalah 2, jadi 2 masuk ke dalam sini. Karena 2 sudah dimasukkan, maka pointernya bergeser ke kanan. Mungkin juga tadi ya 13 bergeser ke kanan. Sekarang antara 13 dengan 15 yang lebih kecil adalah 13, maka yang dimasukkan nanti 13 dan pointernya nanti bergeser ke kanan lagi seperti ini ke 24. Kemudian antara 24 dengan 15 yang lebih kecil ada 15, berarti nanti pointer ini bergeser ke kanan dan angka 15 dimasukkan ke array. Jadinya seperti ini. Kemudian berikutnya lagi antara 24 dengan 27, angka 27 lebih kecil ya. Jadi angka 27 nanti masuk ke sini. Kemudian dia pointernya bergeser ke kanan. Ya, bergeser ke kanan, kemudian angka 24-nya masuk kemari. Antara 26 dan 27, angka 26 masih lebih kecil, jadi 26 yang akan masuk kemari dan pointernya bergeser ke kanan. Oke. Di sini sudah habis, di sini sudah habis juga. Karena di sini sudah habis tapi di sini belum, maka semua angka di dalam sini langsung masuk saja kemari. Kenapa langsung masuk? Karena angka di dalam array ini sudah terurut ya. Jadi masuk 27, kemudian masuk 38. 27 masuk, 38 masuk. Jadi sebenarnya dua array ini sudah terurut. Ini ada proses sebelumnya ya. Jadi awalnya dia dipecah dulu. Kita lakukan split sampai size-nya sama dengan 1. Atau kalau untuk array kita gunakan ini. Ini yang array kita di soal yang kita gunakan pada sorting sebelumnya. Jadi array kita adalah ini. Array ini di split dulu jadi dua bagian, dari 0 sampai 65 masuk menjadi array kiri. Kemudian 0 sampai 4 ini masuk menjadi array kanan. Ini nanti di split lagi jadi 2 lagi. Kemudian 40, 21 jadi array kiri, 43, 3 dan 65 jadi array kanan. Begitu juga yang untuk sebelah sini tadi. 0, -1, 68 jadi array kiri. Kemudian 3, 4, 2 dan 4 ini jadi array kanan. Di split lagi, pokoknya dia split terus. 40 jadi array kiri, 21 jadi array kanan. 43 jadi array kiri, 365 jadi array kanan. 0 jadi array kiri, -1
68 jadi array kanan, 3 jadi array kiri, 42 dan 4 jadi array kanan. Kemudian kalau dia size nya sudah 1, dia tidak usah di split lagi. Tapi ini maat size nya belum 1, masih 2, dia split lagi. Dia split, kemudian sampai size nya 1 ya, ini split terakhir, size nya 1 semua. Kemudian dari sini digabungkan lagi ke pasangan sebelumnya. Jadi kalau tadi kan 2 ini bergabung dengan ini ya, 2 array ini gabungannya di sini. Maka di sini dia masuk ke bawah. Ya, proses di bawah ini adalah proses merge-nya, penggabungannya. Jadi dia sambil menggabungkan, sambil mengurutkan kayak gini tadi. Ini array baru tempat dia masuk. Jadi dia gabungkan 2 array sambil dia urutkan. Jadi seperti ini. Jadi 40 karena tidak ada pasangannya, dia langsung saya masuk 40 di sini. Ini 2 dan 1. Karena 2 lebih besar, karena 1 lebih kecil maka ada 1 duluan masuk, kemudian 2. Ini juga 43 tidak ada pasangannya, dia langsung turun saja ke bawah. 3 dan 45, 3 lebih kecil, 3 yang masuk duluan, kemudian 45, 65. Ini salah ya? 3 dan 40, 65 masuk. Oke. Kemudian 0, tidak ada pasangan, dia langsung turun saja ke bawah. Ini 1 dan 68 tadi pasangannya nih ya. Jadi karena min 1 lebih kecil maka min 1 langsung duluan, kemudian 68. Kemudian ini 3 langsung dari atas ke bawah ya, langsung. 42 dengan 4, jadi 4 yang masuk ke depan duluan, baru 42 karena 42 lebih besar ya. Ya selanjutnya di proses merge berikutnya lagi sama. Jadi dia gabung lagi nih, 40 dengan 12, 12. Jadi yang mana masuk duluan? 1 dulu ya, 1 masuk dulu. Kemudian dia bandingkan, pointernya berada di sini. Pertama pointernya berada di sini, kalau yang kayak yang tadi. Dia bandingkan 1 dengan 40. Karena 1 lebih kecil maka 1 masuk duluan. Sekarang pointernya bergerak kemari. Tetap yang di sini tidak bergerak pointernya, berarti dibandingkan lagi 40 dengan 2. Mana yang lebih kecil? 2. Karena 2 yang lebih kecil maka 2 yang masuk duluan. Selanjutnya angka 4 langsung otomatis masuk. Begitu juga ini. Jadi pada saat penggabungan dia langsung menjadi array yang terurut ya. Sudah terurut. Ini sudah terurut, 2 array ini yang sudah terurut digabungkan lagi jadi array ini di bawahnya. Ini juga 2 array yang sudah terurut digabungkan lagi dengan array yang ini jadi array yang di bawahnya ini. Terakhir antara array yang kedua array ini kembali digabungkan menjadi array yang terurut seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke NetBeans. Jadi yang lalu kita sudah buat kelas ini Java sorting.java. Di dalamnya sudah ada metode inisialisasi, kemudian cetak, ada cloning juga, dan tukar nilai. Kemudian kita juga sudah buat algoritma untuk coding untuk algoritma bubble sortnya. Kemudian ada selection sort dan insertion sort. Kita akan lanjutkan untuk algoritma merge sort. Jadi kita buat dulu kelas untuk ini ya. Bukan kelas maksudnya, metode untuk penggabungan 2 array ini. Ada 2 array kita gabungkan jadi 1 array. Jadi kita bukan array, vektor ya. Ada 2 vektor kita gabungkan, kemudian jadi 1 vektor yang baru. Dan vektor yang baru hasil penggabungannya ini sudah terurut. Jadi kita buat metode itunya dulu. Jadi metodenya static juga, static void, kemudian nama metodenya merge tulisannya, merge, kemudian vektor di sini tipenya integer, namanya vektor juga. Jadi nanti vektor hasil penggabungannya saya berikan nama vektor ini. Jadi kalau di sini tadi dia adalah vektor C ya. A, B, C, ini vektor C. Kemudian ada juga saya buatkan di sini. Ada 3 inputnya ya. Jadi sebenarnya ini vektor masih kosong. Ada 3 input. Vektor kanan juga saya buat vektor kanan untuk vektor yang di sebelah kanan dan vektor kiri. Jadi saya buat parameternya 3, vektor kanan dan vektor kiri. Kemudian biasanya kiri dulu ya baru kanan supaya gampang kelihatan. Supaya ini di sebelah kiri juga, yang satunya di sebelah kanan juga. Oke. Kemudian di sini saya buat variabel integer i sama dengan 0, kemudian j juga sama dengan 0, kemudian
K juga sama dengan 0. Kemudian saya buat untuk size-nya integer S kiri. S kiri itu adalah size dari vektor kiri. Vektor kiri dot size. Kemudian saya buat juga integer S kanan. Sama dengan vektor kanan dot size juga. Vektor kanan dot size. Ya, di sini saya mulai melakukan proses pengisian dengan cara membandingkan ya. Jadi saya mengisi vektor ini, vektor yang baru dari vektor kiri dan vektor kanan dengan cara membandingkan. Jadi yang kecil saya masukkan duluan sambil menggerakkan pointernya satu persatu. Jadi pointernya itu kalau untuk vektor kiri adalah I, kalau vektor kanan saya pointernya pakai J. Kemudian pointer untuk vektor yang baru pakai K ya, saya pakai. Nah, jadi caranya seperti ini, pakai while I sama dengan I lebih kecil dari size dari vektor kiri dan J lebih kecil dari size dari vektor kanan. Maka ya di sini saya membandingkan jika ini vektor kiri, jika vektor kiri get I, ambil pada pointernya, lebih kecil dari, kalau dia lebih kecil, kalau vektornya kirinya lebih kecil dari vektor kiri kan get I juga, get J ya. Vektor kanan get J. Ya, jika vektor kiri get I nih pada indeks I lebih kecil dari vektor kanan get J, vektor kanan pada indeks J, maka yang dimasukkan ke vektor baru adalah vektor kiri ya, vektor yang baru. Vektor yang baru itu vektor ya namanya. Vektor titik set. Ya di sini pakai set pada indeks K sama dengan vektor kiri, vektor kiri get I titik koma. Oke. Setelah berhasil, jadi kalau dari vektor kiri ini, dari sistematikanya, kalau kita berhasil memasukkan ini angka dari sini, dari vektor kiri ke vektor ini, maka kita lakukan increment terhadap indeksnya ya. Jadi kita buat di sini I++, kemudian indeks untuk ini juga, untuk vektor yang baru juga di plus, increment juga, jadi K++, titik koma. Nah, kemudian kalau dia tidak masuk di filter yang ini, kalau vektor kirinya tidak lebih kecil daripada vektor kanan, itu artinya lebih besar ya. Kalau lebih besar, maka lebih besar atau sama dengan, maka yang dimasukkan adalah vektor kanan. Jadi kita rubah di sini else-nya maka vektor titik set gitu. Vektor set pada indeks K itu sama dengan vektor kanan get J, vektor kanan get J. Oke. Vektor kanan get J. Kemudian kalau vektor kanan yang dimasukkan berarti yang diincrement juga vektor kanan J++, J-nya diincrement, kemudian K-nya juga diincrement. Jadi ini kebalikannya tadi. Kalau yang di sini tadi karena yang dimasukkan adalah vektor kiri, maka yang diincrement adalah vektor ada indeks I++ ya. Kalau ini yang dimasukkan adalah vektor kanan, maka yang diincrement adalah J++. Kemudian untuk menangani bagian akhirnya, jadi kalau salah satunya sudah habis, kalau di sini tadi dia bilang ini kalau vektor kiri dan vektor kanan masih ada isinya ya. Sedangkan kalau sudah habis seperti kasusnya tadi bawah ini, salah satu vektor sudah habis, vektor kiri salah satunya ya, antara kiri dan kanan sudah habis. Kayak ini kan.
Vektor kiri sudah habis, sudah semua dimasukkan ke vektor yang baru, tapi vektor kanan belum. Berarti kita harus lakukan while ini sampai vektornya habis isinya, tapi langsung saya dimasukkan ya. Atau sebaliknya, jika vektor kanan sudah habis tapi vektor kanan kiri belum, jadi dia lakukan while lagi untuk memasukkan semua isi dari vektor kiri ke dalam vektor yang baru. Ya, caranya seperti apa? Jadi kita buat while lagi di sini. Jadi di akhir dari setelah while ini berakhir ya. Sudah berakhir while yang atas ini, tapi salah satu vektor sudah habis, maka kita buatkan while di sini juga. While i-nya, while i lebih kecil daripada s kiri, maka lakukan pemasukan vektor titik set. Jadi dia masukkan langsung saja set indeks i-nya, set k plus plus ya maksudnya, set k sama dengan vektor kiri get i. Kemudian jangan lupa di increment i-nya i plus plus, kemudian k-nya juga k plus plus. Sebaliknya, jadi ini hanya salah satu saja dieksekusi ya. Jadi mana yang duluan habis. Kalau yang kanan duluan habis, maka yang dieksekusi yang ini. Tapi kalau yang vektor kiri duluan habis, maka while-nya dia kerjakan yang ini ya. While j lebih kecil dari s kanan, maka dia masukkan juga di situ vektor titik set j, kemudian vektor kanan get j, salah. Vektor set k maksudnya, vektor set k karena indeks vektornya k. Kemudian vektor kanan dot j, jangan lupa di increment juga j-nya, j plus plus. Kemudian k-nya juga k plus plus. Oke. Selesai. Sampai sini proses penggabungan selesai. Selanjutnya kita buat juga di sini fungsi ini. Fungsi untuk sortingnya ya. Jadi ini hanya fungsi penggabungannya saja. Fungsi merge sortnya. Jadi fungsi merge sort ini adalah fungsi rekursif. Untuk kawan-kawan yang ingin mempelajari tentang fungsi rekursif, saya sudah pernah buat videonya, bisa dilihat mungkin di bagian kiri atas atau kanan atas dari video ini ya. Kemudian kita buat fungsi ini ya, fungsi sortingnya. Jadi fungsinya adalah fungsi rekursif. Kita buat fungsinya atau metodenya static void merge source. Jadi ini fungsinya rekursif. Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Inputnya sama dengan sort yang lain, jadi inputnya juga sama dengan ini, sama dengan yang di insertion sort. Kita seragamkan saja parameternya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ini sama-sama vektor namanya. Jadi ini kalau kita buat parameter begini, ini sama-sama vektor, tapi ini berbeda ya. Jadi parameter ini yang di dalam ini hanya berlaku di dalam fungsi saja. Dia berlakunya sampai di sini. Sampai di sini saja, dalam fungsinya saja. Sedangkan vektor yang ini lagi dia berlaku hanya di dalam sini juga. Oke, seperti biasa kita baca dulu panjang dari vektornya. Integer n sama dengan vector.size. Ya, kemudian dia akan melakukan merge ini hanya jika size-nya lebih besar daripada 2 ya. If n lebih kecil 2, maka dia akan melakukan keluar dari fungsi. Jadi dia hanya melakukan ini merge sort ini ketika size-nya lebih dari 2. Return. Jadi koma return tidak ada isi belakangnya, return terus titik koma ini untuk keluar dari fungsi atau metode yang outputnya void. Nah, kemudian di sini kita buat, jadi dia cara membaginya adalah split-nya itu dilakukan dengan cara membagi 2 ya. Kita bagi 2 ini.
Kita buat integer tengahnya sama dengan size dibagi 2, n dibagi 2. Kemudian kita buat vektor kirinya. Oke, di sini kita buat vektor kiri dan vektor kanan ya. Kita buat dua vektor di sini. Ini hasil splitnya. Kita bagi dua dulu, tapi belum ada isinya. Kita baru buat nama vektornya saja. Vektor kanan. Ini vektor kiri, kemudian ini vektor kiri yang di atas. Kemudian ini vektor kanan. Oke, jadi ini proses splitnya. Kita split dia jadi dua vektor. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Oke, jadi di sini kita split vektornya ya. Dari vektor ini, vektor input di parameter input kita split jadi dua. Ada kiri dan kanan. Kemudian untuk vektor kirinya, jadi pakai for ini. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil daripada titik tengah. Dimana titik tengahnya tadi kita dapat dari n dibagi 2 ya. Panjang vektor dibagi 2. Kemudian i++. Kemudian kita lakukan add di sini. Vektor kiri dot add, nilainya kita ambil dari, kita menambahkan nilai terus vektor kiri yang nilainya diambil dari vektor yang dari parameter input ini, vektor titik get pada indeks i titik com. Oke, ini untuk vektor sebelah kiri. Sedangkan untuk vektor kanannya, untuk vektor yang kanan pakai for juga sama, for integer i ya, isinya bedanya. Jadi kalau tadi dia yang vektor kiri mulai dari 0 sampai titik tengah, kalau yang ini sampai lebih kecil dari titik tengah ya. Kalau ini mulai dari i sama dengan titik tengah. Dan selama i-nya lebih kecil dari size-nya adalah n ya. Selama i lebih kecil daripada size, kemudian i-nya plus. Kemudian kita add juga sama vektor kanan dot add, kemudian diambil dari vektor titik get i juga ya. Oke. Jadi kita sudah berhasil melakukan split ini. Ini baru proses splitnya. Jadi dia dibagi dua ini. Kita melakukan split terhadap parameter vektor. Kita bagi dua, ada vektor kiri, ada vektor kanan. Kemudian setelah melakukan split, kita akan melakukan pemanggilan fungsi merge ini secara rekursif. Jadi setelah vektor kita split lagi. Kita bagi dua, kemudian vektor kirinya juga di split sampai dia size-nya lebih kecil 2. Jadi kalau dia lebih kecil 2 dia berhenti. Jadi di sini kita buat merge sort. Jadi ini yang disebut dengan fungsi rekursif. Kita memanggil nama fungsinya merge ya, merge. Kita melakukan pemanggilan secara rekursif terhadap vektor kiri. Jadi vektor kirinya juga di split juga. Dilakukan seperti ini juga. Dia split jadikan vektor kiri dan kanan. Kemudian kita juga lakukan merge sort lah juga. Oke. Kemudian setelah melakukan split, jadi dia juga ada proses penggabungannya, atau ini ada operasi merge tadi yang kita sudah buat. Jadi dia split sampai dia size-nya sama dengan lebih kecil 2 ya. Dia lakukan split ini sampai size-nya lebih kecil 2. Jadi kalau size-nya sudah lebih kecil 2 dia tidak split lagi. Kemudian setelah dia split dia gabungkan merge. Dia menggabungkan vektor kiri dan kanan lagi. Dengan sambil mengurutkan ya. Jadi dia melakukan penggabungan sambil mengurutkan. Vektor, kemudian di sini vektor kiri.
kemudian vektor kanan. Oke, dia melakukan split vektor kiri dan vektor kanan, dia split terus sampai size-nya lebih kecil 2. Kemudian kalau sudah dilakukan split, dia lakukan lagi penggabungan, merge. Penggabungan, dia gabungkan vektor kiri dan vektor kanan sambil melakukan pengurutan ya. Jadi dia sebenarnya dia tidak mengurutkan secara langsung, dia memasukkan dengan cara membandingkan. Yang kecil masuk duluan ke vektor yang baru. Kayak seperti ini. Di sini ada vektor kanan, vektor kiri dan kanan. Kemudian dia masukkan ke vektor yang baru dengan cara membandingkan. Kalau kecil masuk duluan, ini dia. Kalau dia nilainya lebih kecil, dia masuk duluan. Oke. Jadi algoritmanya sampai di sini saja. Jadi dia 2 langkah split, kemudian gabung lagi. Ini termasuk algoritma yang kompleksitasnya logaritmik ya. Jadi dia logaritmik, dia pakai divide and conquer, dia pecah, kemudian dia gabung lagi. Oke, coba kita validasi untuk data yang sama dengan yang kemarin. Jadi di sini kita buat vektor juga. Vektor, kemudian tipenya integer. Kita beri nama data 4 sama dengan ya, data 4 sama dengan hasil cloning dari data. Jadi dari data original kita yang pertama cloning, kemudian kita print lagi sini kayak begini sama polanya, original data, kemudian kita print juga merge sort. Teruskan terus, kemudian dia cek dulu, kemudian kita cetak before-nya ya, cetak sebelum di sorting. Kita cetak dulu ini, jadi sebelum di sorting, kemudian kita cetak juga, kita lakukan sorting dulu ya. Cara panggil metodenya merge sort. Kemudian inputnya adalah data 4 ya. Setelah kita lakukan sorting, kita cetak lagi, cetak data 4 setelah di sorting pakai merge sort. Coba kita run, klik kanan, run file. Oke, ini hasilnya. Jadi ini data sebelum di sorting tadi, kemudian di bawah ini hasil pengurutannya menggunakan merge sort. Oke, baik, ini kodenya cukup panjang, tapi sebenarnya ini lebih cepat dari 3 algoritma sebelumnya. Bubble sort, kemudian selection sort, dan search sort. Secara teori, secara kompleksitas dia lebih cepat. Karena ini kompleksitasnya logaritmik. Oke, jadi algoritma merge sort ini dia cara kerjanya adalah dengan melakukan split, membagi 2 ini, membagi 2 vektornya, ada vektor kiri dan vektor kanan. Dibagi 2, di titik tengahnya nih ya, n dibagi 2. Kemudian dia melakukan terus merge, terus dia melakukan split terus, split dan gabung. Setelah dia split, dia merge sort. Kalau tidak bisa di merge sort, dia kalau size-nya sudah lebih kecil daripada 2, maka dia tidak melakukan split lagi. Kemudian dia menggabung. Cara gabungnya seperti ini. Dia punya 3 vektor, ada ini vektor baru, kemudian vektor kiri dan vektor kanan. Dia memasukkan nilainya satu persatu dengan cara membandingkan ya. Ini algoritma merge-nya. Dengan cara membandingkan vektor yang nilai yang kecil akan masuk duluan ke vektor yang baru. Seperti ini. Jadi ini vektor kiri, yang ini dari sini sampai sini. Yang ini vektor kanan. Lihat, vektor kiri, vektor kanan, ini vektor yang baru. Nilai dari kedua vektor ini akan dimasukkan ke vektor yang baru satu persatu dengan cara membandingkan dan bergerak satu persatu pointernya ya. Jadi yang kecil, nilainya kecil masuk duluan. Seperti itu. Ini karena vektor yang ini sudah terurut ya. Ini dari proses split sebelumnya. Oke, source code lengkap untuk algoritma merge sort ini akan saya share melalui GitHub. Dan kita akan melanjutkan ke video part berikutnya, insya Allah, untuk algoritma quicksort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.